Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amelia Roisa, NIM 2019-33019 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan membawakan PPT tentang diagnosis kesulitan belajar dosen pengampu Ibu Sofika. Diagnosis kesulitan belajar, latar belakang. Menurut Depdiknas, tujuan dari belajar adalah peserta didik mendapatkan pengalaman langsung baik proses, mental, dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Menurut The United States Office of Education yang pertama kali dikemukakan pada tahun 1997, kesulitan belajar adalah gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologi dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ujaran atau tulisan. Gangguan tersebut mungkin menampakkan diri dalam bentuk kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau berhitung. Batasan tersebut mencakup kondisi-kondisi seperti gangguan perseptual, luka pada otak, disleksia, dan afasia perkembangan. Lanjut tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian tentang kesulitan belajar. Yang kedua, untuk memahami gejala dan ciri kesulitan belajar. Yang ketiga, untuk mengetahui latar belakang timbulnya kesulitan belajar. Yang keempat, untuk mengetahui upaya mengatasi kesulitan belajar yang dialami siswa. Dan juga untuk memenuhi tugas mata kuliah diagnosis kesulitan belajar. Ruang lingkup. Berhubung luasnya cakupan diagnosis kesulitan belajar siswa, maka pada laporan ini dibatasi yaitu khususnya tentang yang pertama, pengertian diagnosis kesulitan belajar. Yang kedua, gejala dan ciri kesulitan belajar. Yang ketiga, latar belakang timbulnya kesulitan belajar. Yang keempat, upaya mengatasi kesulitan belajar yang dialami siswa. Pengertian diagnosis kesulitan belajar. Menurut Sunarto tahun 1985 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesulitan belajar adalah kesulitan yang dialami oleh siswa dalam kegiatan belajarnya, sehingga berakibat prestasi belajarnya rendah dan perubahan tingkah laku yang terjadi tidak sesuai dengan partisipasi yang diperoleh sebagaimana teman-teman di kelasnya. Pendapat ahli, menurut Abin tahun 2002, diagnosis dapat diartikan sebagai yang pertama, upaya atau proses menemukan kelemahan atau penyakit, weakness atau disease, apa yang dialami seseorang dengan melalui pengujian dan studi yang seksama mengenai gejala-gejala atau simptom. Yang kedua, studi yang seksama terhadap fakta tentang suatu hal untuk menemukan karakteristik atau kesalahan-kesalahan dan sebagainya yang esensial. Yang ketiga, keputusan yang dicapai setelah dilakukan suatu studi yang seksama atas gejala-gejala atau fakta-fakta tentang suatu hal. Simpulan dari penulis yaitu dari penjelasan di atas dapat penulis buat suatu kesimpulan bahwa diagnosis kesulitan belajar merupakan suatu prosedur dalam memecahkan kesulitan belajar dengan mengidentifikasi jenis dan karakteristiknya, serta latar belakang dan suatu kelemahan tertentu, serta mengimplikasikan suatu upaya untuk meramalkan kemungkinan dan menyarankan tindakan pemecahannya. Selanjutnya ada gejala-gejala mengalami kesulitan belajar. Yang pertama yaitu hasil belajar yang dicapai berada di bawah rata-rata kelas, lebih rendah dari hasil belajar sebelumnya, serta tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Yang kedua, individu lambat dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah yang diberikan guru. Yang ketiga, menunjukkan sikap yang masa bodoh, sering bolos ataupun tidak masuk sekolah, serta mudah tersinggung dan menyendiri. Ciri-ciri kesulitan belajar. Yang pertama, tidak menguasai keterampilan membaca, mengeja, menulis, atau berhitung pada atau mendekati usia dan tingkat kelas yang diharapkan. Yang kedua, memori buruk seperti kesulitan mengingat apa yang seseorang katakan padanya. Yang ketiga, memiliki kesulitan memahami konsep waktu. Yang keempat,
memiliki kesulitan memahami dan mengikuti instruksi. Yang kelima, tidak memiliki koordinasi dalam berjalan, berolahraga, atau keterampilan seperti memegang pensil. Yang keenam, tidak memiliki koordinasi dalam berjalan, olahraga, atau keterampilan seperti memegang pensil. Latar belakang timbulnya kesulitan belajar. Faktor internal. Faktor internal yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik, seperti A. Faktor kejiwaan antara lain minat terhadap mata pelajaran kurang, motif belajar rendah. Yang ketiga ada rasa percaya diri kurang. B. Faktor kejasmanian antara lain keadaan fisik lemah atau mudah terserang penyakit, adanya penyakit yang sulit atau tidak dapat disembuhkan, adanya gangguan pada fungsi indera. Faktor eksternal yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor eksternal yaitu faktor yang berada atau berasal dari luar peserta didik. Faktor ini dapat dibedakan menjadi dua, faktor instrumental dan faktor lingkungan. Faktor instrumental, faktor instrumental yang dapat menyebabkan kesulitan belajar siswa adalah yang pertama, kemampuan profesional dan kepribadian yang tidak memadai. Yang kedua, kurikulum yang terlalu berat bagi peserta didik. Yang ketiga, program belajar dan pembelajaran yang tidak tersusun dengan baik. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Penyebab kesulitan belajar yang berupa faktor lingkungan antara lain disintegrasi atau disharmonisasi keluarga. 2. Ada lingkungan sosial sekolah yang tidak kondusif. 3. Teman-teman bergaul yang tidak baik. Upaya mengatasi kesulitan belajar. Menurut Eti Kartikawati dan Willem Lusikoy, langkah-langkah diagnostik terdiri dari beberapa kegiatan yaitu identifikasi kasus, melakukan diagnosis, melakukan prognosis, melakukan langkah pemberian bantuan, serta melakukan tindak lanjut atau follow up service. Metode pengambilan data. Yang pertama ada metode wawancara. Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu pada seseorang responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Selanjutnya ada metode observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Instrumen pedoman wawancara. Yang pertama adakah siswa yang mengalami kesulitan belajar? Selanjutnya, mengapa para siswa tersebut mengalami kesulitan belajar? Selanjutnya ada faktor apa yang menyebabkan para siswa mengalami kesulitan belajar? Yang keempat, ada apa dampak yang ditimbulkan dari keterbatasan siswa terhadap tingkat akademiknya? Selanjutnya ada bagaimana siswa berkesulitan belajar dalam menerima materi pembelajaran yang disampaikan. Selanjutnya ada bagaimana cara mengatasi para siswa yang mengalami kesulitan belajar. Bab 4, hasil dan pembahasan. Dari hasil observasi yang saya lakukan sebagai penulis di SD 1 Bulung Cangkring pada saat kegiatan PLP 2, yaitu di kelas 1, ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan belajar seperti masih kesulitan dalam mengenal huruf dan angka sehingga masih belum lancar membaca dan berhitung. Hal ini terjadi karena faktor lingkungan dan juga kurangnya perhatian dari orang tua. Upaya guru dalam mengatasi masalah tersebut yaitu dengan memberikan jam tambahan untuk kegiatan membaca atau dengan memberikan perhatian lebih di tengah berlangsungnya pembelajaran. Jadi sistemnya itu pada saat pembelajaran ketika guru sedang memberikan soal, beberapa siswa yang sudah selesai dipanggil untuk diberikan tambahan kegiatan yaitu membaca, berhitung, dan lainnya. Yang kedua, untuk di kelas 2 hampir sama dengan kelas 1, yaitu mengalami kesulitan dalam hal membaca dan berhitung. Hal ini terjadi karena faktor internal,
faktor lingkungan, dan juga faktor keluarga. Upaya yang dilakukan guru kelas diantaranya mencetakkan huruf abjad dan angka untuk siswa tersebut. Jadi di belakang itu, di kelas bagian belakang, guru itu menempel gambar-gambar seperti abjad, angka, perkalian, agar pada saat ada waktu luang, siswa dapat membaca dan mempelajari apa yang mereka belum bisa. Selanjutnya di kelas 3, ada beberapa siswa mengalami kesulitan belajar dalam hal membaca yang kurang lancar, sehingga kesulitan memahami kalimat. Ini disebabkan karena faktor keluarga, yaitu kurang perhatian dari orang tua. Upaya yang dilakukan guru kelas diantaranya pembiasaan setiap sebelum istirahat harus membaca satu paragraf. Jadi setiap pembelajaran sebelum istirahat itu, sebelum pembelajaran ditutup, ada beberapa siswa yang ditunjuk untuk maju ke depan membaca satu paragraf, dan guru juga memberikan tambahan jam pada saat pulang sedikit, tidak terlalu banyak memang, tapi dia diajari untuk membaca, berhitung, karena ketika siswa tidak dapat belum bisa membaca, itu berpengaruh pada dia ketika memahami soal itu lebih kesulitan. Yang keempat, ada kelas 4 yang mengalami kesulitan belajar dalam hal membaca. Hal ini disebabkan karena pandemi dan kurangnya perhatian dari orang tua. Upaya yang dilakukan guru kelas dalam mengatasi masalah tersebut yaitu dengan memberi pelajaran tambahan selesai KBM dan juga tugas membaca di rumah. Karena efek dari pandemi COVID-19 2 tahun lalu itu, siswa yang tiba-tiba jadi kelas 4, 2 tahun pembelajaran di rumah, dia kurang memahami materi, orang tua kurang memberikan perhatian, sehingga menyebabkan pemahaman anak yang kurang, kesulitan dalam, mungkin walaupun sudah kelas 4 tapi masih ada yang kesulitan dalam membaca. Yang kelas 5, terdapat beberapa siswa yang mengalami kesulitan belajar dalam hal membaca, menulis, dan menghitung. Hal ini disebabkan karena faktor lingkungan yang sumber daya manusia rendah dan peran orang tua yang kurang dalam memperhatikan siswa tersebut. Upaya yang dilakukan guru kelas dalam mengatasi masalah tersebut yaitu mencari latar belakang kehidupan siswa tersebut, selanjutnya mengajak komunikasi dua arah dengan siswa tersebut, kemudian guru memotivasi siswa supaya semangat belajar dan bersekolah. Selain itu, guru kelas juga menerapkan literasi pada pagi hari sebelum KBM dimulai. Jadi setelah siswa bel masuk, itu setelah membaca Asmaul Husna, setelah berdoa, siswa diminta untuk menerapkan literasi membaca. Dikarenakan kelas 5 itu materi tidak hanya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, matematika, tapi kelas 5 itu sudah mencakup ada IPS, ada IPA, di mana pemahaman mereka semakin tinggi. Tidak seperti waktu mereka di kelas 3 ataupun kelas 2. Untuk kelas 6 spesifik sekali kita observasi langsung kepada wali kelasnya. Beliau mengatakan bahwa di kelas 6 itu masih ada siswa yang kurang lancar membaca. Beliau mengatakan bahwa mungkin Mbak itu bisa terjadi karena pandemi kemarin. Pandemi kemarin siswa itu lebih kebanyakan sering saya tanya tuh di rumah ngapain. Dia lebih bermain, dia tidak membaca buku, ataupun tugas-tugasnya kadang dikerjakan oleh orang tuanya. Jadi apalagi ya Mbak, orang tua yang kurang perhatian pada anaknya itu menyebabkan anaknya benar-benar tidak memahami soal-soal, tidak bisa perkalian, tidak bisa pembagian. Sedangkan apabila saya sebagai guru kelasnya mengulang kembali semua materi tersebut, itu membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan persiapan untuk ujian, persiapan untuk yang lain-lainnya itu lebih banyak lagi ke depannya. Jadi saya itu mengambil langkah beberapa siswa yang memiliki masalah kekurangan kesulitan dalam pembelajaran, saya meminta untuk menghafalkan perkalian di rumah, terus saya suruh maju sedikit demi sedikit. Misalkan hari ini perkalian 2 sampai
sampai 5, besoknya berapa lagi, gitu bergilir. Akan tetapi ada beberapa siswa termasuknya cewek yang bernama Nia itu, apabila dia tidak bisa itu dia langsung ngambek. Jadi kita sebagai guru harus membangkitkan motivasinya untuk belajar lebih keras lagi. Selanjutnya, pembahasan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, maka permasalahan yang dialami oleh kebanyakan siswa adalah rendahnya konsentrasi saat belajar di dalam kelas yang mengakibatkan rendahnya prestasi akademik dan hasil belajarnya. Kurang konsentrasi ini juga mengakibatkan proses pemahaman pembelajaran menjadi lebih lambat dibandingkan teman seusianya. Dan juga mungkin kalau di rumah itu faktor kurangnya perhatian orang tua, bermain gadget yang menyebabkan siswa kurang memahami materi yang ada. Selanjutnya, beberapa teknik intervensi yang dapat dilakukan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar yaitu menurut Arens. Yang pertama, melalui bimbingan belajar baik berupa individual maupun kelompok. Yang kedua, ada mengadakan remedial teaching untuk mata pelajaran tertentu. Yang ketiga, melalui bimbingan orang tua di rumah. Yang keempat, pemberian bimbingan pribadi untuk mengatasi masalah-masalah psikologis. Selanjutnya ada pemberian bimbingan mengenai cara belajar yang baik secara umum dan yang sesuai dengan karakteristik setiap mata pelajaran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai diagnosis kesulitan belajar di SD 1 Bulung Cangkring, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa siswa yang mengalami kesulitan belajar pada usia sekolah dasar pada umumnya, meliputi kesulitan yang berkaitan dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Rendahnya konsentrasi saat belajar di dalam kelas yang mengakibatkan rendahnya prestasi akademik dan hasil belajar siswa akibat proses pemahaman belajar yang lebih lambat dibandingkan teman-teman seusianya. Hal ini disebabkan oleh dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu minat belajar membaca yang rendah, rasa malas, dan lambat dalam memahami materi. Sementara faktor eksternal yaitu kurangnya perhatian dan motivasi dari orang tua. Dalam hal ini, guru perlu memahami perbedaan ragam kesulitan belajar siswa serta melakukan wawancara. Setelah melakukan wawancara untuk mengetahui kesulitan belajar siswa, guru diharuskan melakukan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa dan selanjutnya melakukan evaluasi untuk melihat kemajuan siswa. Selanjutnya ini ada dokumentasi, observasi dengan guru, observasi dengan siswa, dan lebih lengkapnya ada di dalam proposal. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.